Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus dijadwalkan untuk meluncur di pasar Cina pada 21 September 2023. Dan kemungkinan besar tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai pasar global termasuk Indonesia. Dengan adanya sertifikasi TKDN Indonesia yang sudah dikeluarkan pada bulan September 2023, para penggemar Xiaomi di Indonesia memiliki alasan kuat untuk merasa optimis. Meski disebut sebagai Pro Max di beberapa pasar termasuk India, belum diketahui apakah ponsel ini akan tetap menggunakan nama yang sama di Indonesia atau akan diubah menjadi Pro Plus. Yang pasti versi yang akan kami bahas di sini adalah varian tertinggi dari jajaran Redmi Note 13 dan dari segi spesifikasi ponsel ini menjanjikan performa yang sangat kompetitif. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif di pasar gadget Indonesia, penampakan 3 ponsel misterius dari Xiaomi dalam database TKDN Indonesia menambah intrik yang menarik. Ketiganya adalah ponsel 5G dan kami memperkirakan ini adalah varian dari Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan varian tertinggi Redmi Note 13 Pro Plus atau Pro Max. Langkah Xiaomi ini mungkin tidak terlepas dari dinamika pasar yang tengah dihadapi dengan meningkatnya dominasi Transsion Holdings, perusahaan di balik merek Infinix dan Tecno di pasar Indonesia. Xiaomi tampaknya merasa perlu untuk melakukan tindakan. Data menunjukkan bahwa Transsion Holdings kini naik ke posisi kelima dalam peringkat penjualan ponsel di Indonesia, meretas dominasi yang sebelumnya dikuasai oleh Xiaomi. Menariknya, versi limited edition dari ponsel ini akan menampilkan bahan kulit pada bagian belakangnya, sebuah langkah yang sepertinya ditujukan untuk menambahkan sentuhan eksklusivitas dan keanggunan. Meskipun demikian, juga ada indikasi bahwa versi lain mungkin akan memakai bahan kaca di bagian belakang. Salah satu poin penting yang patut dicatat adalah keputusan Xiaomi untuk akhirnya membekali ponsel ini dengan rating IP68 menawarkan keunggulan tahan air dan debu. Dari segi ergonomi, bobot dan dimensi dari Redmi Note 13 Pro Max diharapkan akan cukup ringan dan nyaman saat dipegang. Meskipun secara umum desainnya tidak menunjukkan perubahan signifikan dari seri Redmi Note 12 Pro. Adanya tambahan bahan kulit pada versi limited edition ini tentunya memberikan estetika baru pada Redmi Note 13 Pro series. Dalam konteks ini tampaknya Xiaomi ingin menawarkan lebih dari sekadar peningkatan spesifikasi, tetapi juga pengalaman pengguna yang lebih premium. Xiaomi telah melengkapi ponsel ini dengan layar AMOLED melengkung sebesar 6,67 inci resolusi 1,5 Qi serta refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Inovasi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan kualitas tampilan yang memukau. Layar ini juga dilindungi oleh Gorilla Glass Victus dari Corning, menawarkan daya tahan yang sangat baik terhadap goresan dan benturan. Dengan kecerahan puncak mencapai 1800 nits, ponsel ini siap menyajikan visual yang jernih dan cerah dalam berbagai kondisi pencahayaan. Selain itu, Redmi Note 13 Pro Max juga mendukung fitur HDR10 Plus Wide Final L1 dan Dolby Vision, memberikan pengalaman multimedia yang kaya dan mendalam. Ini sangat berarti bagi para pengguna yang senang menonton konten berkualitas tinggi. Sebagai catatan, meskipun layar digambarkan sebagai melengkung, ada sedikit nuansa di sini. Layar tidak melengkung sepenuhnya dan masih ada sedikit lengkungan pada sisi ponsel. Ini bisa menjadi detail yang penting bagi konsumen yang memprioritaskan desain layar yang benar-benar rata atau sepenuhnya melengkung. Ponsel ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra yang merupakan hasil dari proses fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung. Meski demikian, sejumlah pengguna mungkin kecewa mengetahui bahwa chipset ini tidak diproduksi oleh TSMC, sebuah perusahaan yang telah mendapatkan reputasi atas performa dan efisiensi chipnya. Tidak bisa diabaikan bahwa Dimensity 7200 Ultra ini masih berada di bawah saudaranya Dimensity 8050 dalam hal performa. Namun ini cukup setara dengan Snapdragon 778G yang menawarkan kekuatan komputasi yang solid untuk kebutuhan sehari-hari maupun gaming. Varian RAM yang tersedia meliputi 8GB, 12GB, 16GB, dan bahkan 18GB. Sementara opsi penyimpanan internal berkisar dari 256GB hingga 1TB. Dengan jenis RAM LPDDR5X dan memori internal UFS 4.0, kecepatan dan efisiensi adalah dua kata kunci yang menjadi fokus Xiaomi dalam pilihan komponen ini. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Salah satu nilai tambah dari ponsel ini adalah jaminan update OS yang bisa diperpanjang hingga 2 atau 3 tahun. Dan update keamanan yang akan diberikan selama 4 tahun.
Dengan kamera utama 200 megapiksel yang dilengkapi fitur Optical Image Stabilization dan sensor Samsung HP3, perangkat ini jelas ditujukan untuk mereka yang serius mengenai fotografi mobile. Ditambah dengan lensa ultra-wide dan telefoto beresolusi tinggi, ini membuat ponsel ini menjadi paket lengkap untuk kebutuhan fotografi. Namun kamera depannya hanya 16 megapiksel yang mungkin bisa ditingkatkan menjadi 32 megapiksel untuk membuatnya lebih epik terutama bagi para pengguna yang fokus pada pengambilan foto selfie atau video vlog. Dalam hal perekaman video, perangkat ini mendukung hingga resolusi 4K pada 30 fps meski kamera depan cukup standar dengan kapabilitas perekaman Full HD+. Ini tidak mengurangi fakta bahwa ponsel ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di bidang fotografi. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah keberadaan fitur keamanan fingerprint di dalam layar, serta sertifikasi IP68 yang menandakan daya tahan perangkat terhadap air dan debu. IP68 adalah fitur penting yang sering dicari oleh konsumen yang membutuhkan perangkat yang tahan lama dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Namun di sisi lain, absennya lubang jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori bisa dianggap sebagai kelemahan, terutama bagi mereka yang menghargai fleksibilitas dan opsi konektivitas eksternal. Keputusan ini mungkin akan membatasi sejauh mana perangkat ini bisa menarik berbagai segmen pengguna, terutama yang membutuhkan fitur-fitur tersebut dalam penggunaan sehari-hari mereka. Untuk konektivitas cukup beragam, ada fitur Bluetooth 5.3 koneksi NFC IP68 rating tahan air dan debu. Ear Blaster Dual Speaker Stereo USB-C dan USB on the go. Secara keseluruhan, sementara Redmi Note 13 Pro Max memang menunjukkan beberapa inovasi dan peningkatan signifikan, ada juga elemen-elemen yang mungkin dianggap sebagai langkah mundur oleh sebagian konsumen. Dalam konteks kapasitas, daya Redmi Note 13 Pro Max atau Pro Plus menawarkan baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 120 Watt. Di pasar Cina, versi Pro Plus dari Redmi Note 13 dihargai sekitar 4 jutaan rupiah, sementara versi Pro biasa dijual sekitar 3 jutaan rupiah. Kedua ponsel ini menawarkan kombinasi fitur canggih dengan harga yang relatif terjangkau. Meski belum ada informasi resmi mengenai penetapan harga di Indonesia, perbandingan harga ini bisa menjadi indikator awal bagi konsumen di Indonesia yang tengah menantikan kehadiran ponsel ini. Perilisan global ponsel ini dimulai dari pasar Cina pada tanggal 21 September 2023 dengan Indonesia sebagai salah satu pasar potensial berikutnya, mengingat keberadaannya dalam database TKDN Indonesia. Hal ini menandakan peluang tinggi bagi perangkat ini untuk segera tersedia di Indonesia. Nama produk ini juga memiliki variasi tergantung pada pasar. Di Cina, perangkat ini akan dikenal sebagai Redmi Note 13 Pro Plus. Sementara di India akan bernama Redmi Note 13 Pro Max. Masih menjadi tanda tanya apakah di pasar Indonesia perangkat ini akan memakai nama Pro Plus atau Pro Max, namun apapun namanya dengan fitur dan spesifikasinya. Perangkat ini tampaknya siap untuk menarik perhatian pasar global.